Lihatlah anak insan berjubahkan kain ungu, di kepalanya dikenakan mahkota berduri, menetes palu dan darah, mengucur basahi bumi, serasa lutut tak mampu menolong tubuh lagi. Bertubi cambuk tombak melayang menghujam tubuh, bertaburan ludah hinaan dan tawa ejekan. Betapa Bunda Maria tersungkur menahan duka, semua kekasih Yesus menangis terseduh. Betapa tak terlintas di akal, di lubuk hati, bahwa Yesus harus dihina dan mati di salib. Oh Yesus, tolonglah kami, kuatkanlah iman kami, supaya kami fahami tujuan sengsara-Mu. Pandanglah Yesus, Sang Anak Domba Allah. Ia disiksa dan disalib. Darahnya mengucur deras membasahi sekujur tubuh yang lunglai dan lemah. Tubuhnya tercabik menyisakan luka yang dalam. Tulangnya remuk menahan derah pukulan dan cambukan. Kepadanya ditimpakan segala kesalahan yang tidak dilakukannya, semata-mata karena kasih-Nya kepada kita. Jemaat diundang berdiri. Yesus turun dari sorga, masuk dunia penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di neraka, dan mahkota duri pun
adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang karena kasih-Nya telah menebus dosa kita dengan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Ibu mana yang mampu melihat anaknya tersiksa bahkan sampai mati? Ibu mana yang sanggup melihat anaknya mati dengan cara yang paling hina? Maria, ibunda Yesus, mengalaminya. Air mata berlinang membasahi jiwa dan raga. Teriak kesakitan sang putra mengiris hati dan jiwanya. Terlebih lagi, kisah kematian sang putra begitu mengerikan di tangan para penguasa. Ia dihukum untuk sesuatu hal yang tidak ia lakukan. Bahkan dalam hukumannya, ia tidak membela dirinya sendiri. Dalam tangisan Maria, muncul pengharapan manusia. Dalam duka cita Maria, terbitlah sukacita bagi manusia. Yang
dalam kesedihan dan duka mendalam, Maria tetap memandang Yesus dan melihat karya Allah yang melampaui luka dan kesakitan yang Yesus alami. Jemaat Tuhan, mari dengan hati yang penuh penyesalan, kita pun memandang Allah dan mengakui segala kesalahan kita. Ya Allah, bersama dengan Maria Bunda yang berduka, kami percaya salib Kristus adalah bentuk pengorbanan-Mu bagi dunia. Engkau telah memikul dosa kami di kayu salib, agar hidup kami di dalam kebenaran. Ya Allah, bersama dengan Maria Bunda yang berduka, kami menangisi diri kami yang masih dikuasai nafsu dan keegoisan, sehingga kami tidak mampu menghidupi kasih-Mu. Ya Allah, bersama dengan Maria Bunda yang berduka, kami meratapi kegagalan kami untuk mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Kami masih hidup dalam kekhawatiran yang mengarahkan kami untuk hidup sesuai kehendak dan rencana kami, dan bukan kehendak dan rencana-Mu. Ya Allah, bersama dengan Maria Bunda yang berduka, kami berduka atas kegagalan hidup kami dalam kasih dengan sesama dan seluruh ciptaan.
kekerasan, ketidakadilan, konflik dan kerusakan alam menjadi bagian yang terus-menerus kami hidupi. Ya Allah, bersama dengan Maria yang tetap tegar dalam tangisnya, kuatkanlah kami untuk tetap teguh pada pengharapan di dalam-Mu, walau badai persoalan hidup datang menerpa kami. Mampukanlah kami ya Tuhan, untuk terus hidup berkenan kepadamu. Amin. Jemaat diundang berdiri. Umat Tuhan, salib Kristus telah membenarkan kita dari dosa, seperti yang difirmankan Allah di dalam 1 Petrus 2 ayat 24a. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup dalam kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Kristus, sungguh begitu besar kasih-Mu, begitu besar anugerah-Mu, melampaui segala sesuatu.
Dan kami bersyukur sampai saat ini kami masih bisa diperkenankan untuk merasakan besarnya cintamu, besarnya kesetiaanmu, pengampunanmu yang selalu kau tunjukkan kepada kami hari demi hari. Engkau ada ketika kami bersuka, Engkau ada ketika kami remuk redam. Engkau ada ketika kami bersyukur, bahkan Kau tidak pergi ketika kami mulai mengutuk. Engkau menjadi Allah yang begitu setia kepada kami. Dalam kekuatan kami, bahkan dalam kelemahan kami. Karenanya Tuhan, kami memohon terus pertolongan-Mu. Karena Kaulah sumber segala sesuatu yang baik dalam hidup kami. Dan Kaulah sumber kekuatan kami untuk menghadapi setiap pencobaan dan tantangan yang nampak buruk sekalipun. Kuatkanlah iman kami ya Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami dalam keterbatasan kami. Berbicaralah kepada kami. Sentuhlah nurani kami hingga kami senantiasa diperbaharui. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama-Mu yang kudus kami memohon. Amin. Menyusuri jalan salib di kota Yerusalem, tepi jalan dipenuhi mereka. Dia ingin menyaksikan Dia yang akan mati di Kalvari. See
Ayo bangun. Mengapa engkau tega membiarkannya disiksa? Anakku, ini ibumu nak. Ibu janganlah menangis. Lihat aku. Percayalah padanya. Segalanya sudah dia rancangkan dengan baik. Anakku. Mat, bangun. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, betul sekali apa yang tadi kita dengar, bahwa tidak pernah ada perempuan yang mengalami hal seperti Maria. Bukan hanya karena dia adalah seorang perempuan yang melihat anaknya tersakiti dan mati di atas kayu salib tanpa sedikit kesalahan,
Tapi ada hal-hal lain yang mampu membuat kita melihat bahwa Maria bukanlah perempuan sembarangan. Maria bukanlah seorang ibu biasa. Karena tidak semua orang, tidak semua perempuan memiliki kesempatan menjadi ibu seorang Mesias. Kalau kita mau melihat secara lebih detail bagaimana perjalanan Maria sebagai seorang ibu Mesias, memang kita akan memulainya bahkan jauh dari saat Yesus memulai pelayanannya, yaitu ketika kelahirannya. Perjalanan seorang Maria dimulai dari masa kecil menjelang remajanya, termasuk juga ketika ia masih perawan. Dan saya tidak perlu membahas ini lebih lanjut karena saya yakin Bapak Ibu juga tahu bagaimana pergumulan seorang Maria yang hamil di luar pernikahan. Walaupun nampaknya seperti sebuah anugerah yang luar biasa, tapi ini adalah sebuah beban yang juga luar biasa. Yang kedua, dia adalah ibu dari sekurang-kurangnya 5 orang anak. Ada kesaksian dari Matius dan Markus yang menunjukkan bahwa Yesus punya saudara kandung. Paling enggak ada 4 saudara kandungnya. Dan saudara kandungnya juga ternyata ada yang perempuan. Walaupun tidak dituliskan namanya satu persatu. Dia memiliki 4 anak laki-laki yang lain yang namanya Yakobus, Yusuf, Simon, bahkan Yudas. Sama dengan nama murid yang menyerahkan dia, mengkhianati dia. Bisa bayangkan Bapak Ibu menjadi seorang ibu dari begitu banyak anak. Dan rata-rata laki-laki. Anak laki-laki itu punya keinginan besar untuk bersama dengan ibunya. Dan itu saya rasakan ketika saya punya seorang putra. Hanya untuk milih naik motor aja, dia milih naik motor sama saya daripada sama bapaknya. Bagaimana kalau tidur dia minta dikelonin sama saya ketimbang sama papahnya. Pakai baju, pakai pampers, dia minta mamahnya. Padahal mamahnya lagi masak di bawah, dia teriak, "Mama, pampers." Maria memiliki sekurang-kurangnya 5 orang anak laki-laki. Dan dia berjuang untuk menjadi seorang ibu yang terbaik buat anak-anaknya. Tidak mudah. Kalau Bapak Ibu tahu bagaimana hidup sebagai seorang ibu rumah tangga, jauh lebih sulit daripada perempuan-perempuan pekerja. Dia harus ada di rumah, mengurus segala sesuatu, mengatur segala sesuatu, melihat ketika anak laki-lakinya mulai bertengkar satu sama lain. Namanya anak-anak. Bukan hal yang mudah bagi Maria mengurus seluruh isi rumah beserta anak-anak laki-laki dan perempuan, juga suaminya yang mungkin saat itu masih hidup. Tapi di satu titik kehidupan Maria, Yusuf meninggal. Sehingga tidak pernah dikisahkan bagaimana Yusuf menghadapi kematian Yesus. Bahkan sejak Yesus memulai pelayanannya, Yusuf sudah tidak ada diceritakan kembali. Bapak Ibu boleh cek kembali dari sejak perkawinan di Kana, mukjizat pertama yang dilakukan Yesus. Tidak ada nama Yusuf disebut. Kemungkinan besar Yusuf sudah meninggal. Karena kita tahu juga bahwa catatan sejarah menulis bahwa Yusuf sudah cukup tua ketika dia menikah dengan Maria. Menjadi janda, dia harus mendidik anak-anaknya, bukan hanya menjadi anak-anak tukang kayu, tapi dia harus mendidik anak-anaknya supaya juga menjadi tukang kayu, meneruskan usaha papa terkasih, meneruskan apa yang sudah dikerjakan Yusuf bertahun-tahun lalu untuk menafkahi hidup keluarga. Kalau tidak, bagaimana Maria bisa membuat anak-anaknya tumbuh besar dengan makanan, dengan kehidupan yang baik? Anak-anaknya butuh makanan, butuh pakaian.
sedemikian rupa anak-anak laki-lakinya sehingga mereka bisa menjadi tukang-tukang kayu, meneruskan usaha Yusuf. Dan ini bukan hal yang mudah, karena berarti Maria juga harus tahu begitu banyak ilmu perkayuan. Dia harus tahu, dia harus banyak belajar. Dan ternyata tantangan Maria bukan hanya mengurus anak-anak, 5 laki-laki dan tidak diceritakan berapa banyak perempuan anaknya. Dia harus mengurus rumah tangga, dia harus mengurus keuangan rumah tangga tanpa seorang suami. Dan dia harus berhadapan dengan anak sulungnya yang luar biasa pandai. Dia baru jadi ibu usia 12 tahun. Dari kalangan yang sangat sederhana. Dari kota Nazaret yang begitu terpencil, orang yang udik. Dan dia harus berhadapan mendidik seorang anak yang hikmatnya luar biasa sejak usia 12 tahun sudah kelihatan. Ketika Yesus 12 tahun dibawa ke bait Allah, Yesus sudah bisa bertanya jawab dengan para imam-imam. Bagaimana kita sebagai seorang ibu, bapak ibu, ibu-ibu terutama yang jadi seorang ibu, anak lebih pintar dari ibu, rasanya bagaimana? Kalau anak kita udah besar, udah sekolah S1, S2, oke lah mereka lebih pintar dari kita. Tapi kalau anak 12 tahun, lebih pintar dari dia. Lalu kemudian bisa berkata, tolong mama papa, disinilah tempatku. Ketika Yesus diajak pulang, usia 12 tahun. Yesus diajak pulang papa mamanya, ayo kita pulang. Kenapa engkau mau bawa aku pulang? Disinilah tempatku. Anak 12 tahun nolak permintaan ibunya. Anak kita seret bakalan, betul? Bagaimana perasaan seorang ibu? Dia harus banyak belajar. Dia harus banyak mendalami firman Tuhan juga. Dia harus membekali dirinya supaya dia juga bisa membekali Yesus. Karena dia bukan semata-mata seorang ibu yang melahirkan Yesus secara biologis. Dia harus punya fungsi. Fungsi mendidik. Fungsi mengajar. Dan itu beban yang luar biasa. Ketika dia melihat anaknya lebih unggul daripada dia. Penuh hikmat. Disukai begitu banyak orang. Perkataannya begitu tajam. Begitu mendidik. Dia tidak sekolah. Dan menjadi makin beratlah bagi seorang Maria menjadi seorang ibu dari Mesias. Kembali kita melihat Lukas 2 ayat 35. Ini kisah kelahiran. Saya mau mengajak kita semua untuk membaca bersama. Kalau kita membawa Alkitab, saya mengajak kita membuka bersama Lukas 2 ayat 35. Lukas 2 ayat 35 ini kemarin kita bahas ketika masa Advent. Tapi mungkin kita melewatkan ada sebuah pesan penting yang disampaikan oleh Simeon kepada Maria. Mari kita baca bersama-sama. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Waktu itu Yesus dibawa ke bait Allah, usia kurang lebih 7 hari, seminggu. 8 hari. Masih kecil, masih panjang perjalanannya sampai memulai perjalanan pelayanannya di usia 30 tahun. Tapi sudah ada peringatan terhadap Maria bahwa suatu pedang akan menembus jiwanya. Pedang apakah itu? Yang pertama, Maria belajar menunjukkan rasa hormat dengan tulus. Ketika Yesus mulai menunjukkan keilahiannya dalam panggilannya. Kembali kita mengingat peristiwa air menjadi anggur di Kana. Apa yang pertama kali Maria lakukan? Dia bilang sama orang-orang, minta tuh sama Yesus. Bahkan nih Yesus, dia sendiri minta sama Yesus, tolonglah bantu ini. Mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus seakan-akan memang membentak dia. Hai perempuan, di dalam bahasa aslinya. Hai wanita, waktuku belum tiba.
seorang perempuan, seorang ibu digituin sama anaknya, gimana rasanya Bapak Ibu? Sakit. Apalagi anak ini adalah anak yang kita lahirin, kita didik, kita penuhi segala sesuatunya dengan penuh perjuangan tanpa suami. Tapi dia berani bicara kasar sama kita. Mungkin kita udah gaplok. Tapi Maria belajar. Dia belajar untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada anaknya dengan tulus. Bukan hanya karena dia tahu Yesus adalah Mesias, Yesus adalah penyelamat, tapi karena dia taat kepada Allah yang telah memberikan dia seorang anak. Kita sebagai orang tua, ada kalanya memperlakukan anak-anak kita tetap jadi anak-anak sampai mereka tua. Ada kalanya kita tidak menunjukkan hormat kita pada pilihan anak-anak kita. Semakin dewasa mereka, ada kalanya kita tetap memperlakukan mereka seperti tidak tahu apa-apa. Gak mudah jadi orang tua yang mau menghormati anaknya, bukan hanya mau dihormati oleh anak-anaknya. Tapi Maria belajar menunjukkan rasa hormatnya kepada Yesus dengan tulus. Bahkan sampai di kayu salib. Yang kedua, Maria belajar menerima dan mendukung panggilan ilahi bagi Yesus. Betapa sulitnya ini buat Maria. Kenapa? Karena saudara-saudara Yesus pun gak ada yang sepakat dengan Yesus. Bahkan saudara-saudara Yesus menganggap Yesus itu gak waras. Ada kesaksiannya. Bapak Ibu sekalian bisa membaca sendiri di Markus. Bagaimana saudara-saudara Yesus bilang, ini saudara kami ini memang, dan gak waras dia. Bagaimana Maria bisa melihat anak tertuanya disepelekan oleh anak-anak berikutnya. Bagaimana dia bisa melihat anak yang dia kandung bukan karena hubungannya dengan suaminya, tapi karena Roh Kudus harus disinisin sama saudara-saudaranya. Diledekin, mungkin dari sejak kecil. Allah kakak gila, kakak gak waras. Bagaimana perasaan seorang ibu yang tahu bahwa anaknya itu bukan anak biasa, dan dia juga tidak bisa menjelaskan kepada anak-anaknya yang lain untuk menghargai kakaknya yang sulung. Dia bergumul luar biasa. Tapi di satu sisi dia tetap harus menghormati Yesus. Di satu sisi dia harus menunjukkan ketaatannya kepada Yesus. Tapi nanti apa kata anak-anak yang lain? Ih, mama ikutan gila sama kakak. Bukan hal yang mudah dilewati oleh Maria. Tapi dia belajar menerima dan mendukung Yesus untuk menerima panggilan ilahinya. Yesus bertahan sampai akhir, saya rasa itu juga karena didikan Maria. Bagaimana Maria tetap memposisikan diri sebagai seorang ibu yang ada bersama dengan anaknya, yang mendukung apapun yang menjadi pilihan anaknya. Apapun pilihanmu, aku tetap di sisimu, nak. Berapa banyak orang tua di zaman modern yang seperti itu. Banyak orang tua justru ketika anak-anaknya memilih, ketika anak-anaknya berkata, mama aku udah doain ini, aku udah gumulin, tapi tetap gak boleh. Kamu anak mama atau bukan? Bahkan diancam. Berapa banyak kita sebagai orang tua yang memberikan ruang bagi Allah berkarya di tengah anak-anak kita. Ketika mereka gagal, ketika mereka jatuh, ketika mereka tidak mampu beriman kepada Allah, kita take over imannya supaya lebih beriman sama orang tuanya ketimbang sama Allah. Maria belajar menerima dan mendukung panggilan ilahi buat Yesus. Dan ini juga bukan hal yang mudah dilakukan oleh seorang ibu. Dia tahu anaknya akan mati. Bukan karena kesalahannya, tapi justru karena dosa dunia. Tapi Maria belajar menerima. Dan Maria belajar menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatnya. Ketika kita melihat bagaimana sulitnya Yesus jatuh bangun ketika memanggul salib. Apa yang dilakukan Maria? Tetap berjalan di sisinya.
menjadi mitra bagi Yesus. Tanpa sadar Maria sedang menjalankan mitra Allah, partner kerja Allah. Kalau di dalam Paulus, hai engkau adalah kawan-kawan sekerja Allah. Kita adalah kawan-kawan sekerja Allah. Enggak sedetik pun Maria meninggalkan anaknya. Dia ikuti terus Yesus. Walaupun dia didorong oleh para pengawal, dia diusir oleh para pengawal, itu tidak membuat dia jadi tawar hati. Dan dia tetap menunjukkan ketenangannya sampai akhir Yesus menghembuskan nafas terakhir. Tidak seperti ibu yang kemudian jadi gila, dia jambak-jambak rambutnya, dia robek pakaiannya. Dia berdiri sampai di bawah salib, menatap anaknya yang bercucuran darah. Apa yang membuat dia begitu kuat? Kuasa ilahi, Bapak Ibu, gak ada yang lain. Bahwa Allah sungguh ada di dalam diri Maria. Perempuan yang begitu rapuh itu. Perempuan yang tidak pandai, bukan orang yang hebat, bukan orang terpandang. Tapi ada kuasa yang begitu besar di dalam dirinya yang membuat ia mampu menjadikan Yesus anaknya yang lahir dari rahimnya sebagai Tuhan dan penyelamatnya. Dia percaya walaupun sulit untuk percaya. Duka cita menjadi pedang yang menembus jiwa Maria. Begitu dia terluka melihat anak yang dikasihinya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, dia harus beradu argumen berkali-kali juga sama anaknya, 33 tahun. Ditambah dia harus bergumul sendiri dengan ketakutannya, bahwa dia tahu anaknya akan mendahului dia. Tidak ada orang tua yang mau anaknya meninggal duluan. Bahkan kalau di budaya Tionghoa, beberapa budaya Tionghoa termasuk di keluarga saya, ketika om saya meninggal, oma saya masih hidup, peti om saya itu disabetin pakai sapu lidi, karena dianggap gak kuhau mendahului mamanya. Saya ingat sekali. Saya waktu itu masih kecil dan saya tanya kenapa petinya dipukulin papa. Dan papa menjelaskan, tidak mudah untuk melihat anak pergi duluan. Apalagi kalau itu adalah pilihan anak. Karena bagaimanapun orang tua selalu ingin dirawat oleh anak ketika tua. Bahkan banyak orang tua yang mengatakan, punya anak kalau bisa lebih dari satu biar ada yang ngurus nanti kalau tua. Jadi saya disuruh punya anak lagi, maksudnya gitu ya. Tapi Bapak Ibu, ada kalanya kita sebagai orang tua menaruh iman kita kepada anak. Ketika anak masih ada dalam pelukan kita, kita mau anak kita menaruh iman mereka kepada kita dan bukan kepada Tuhan. Dan ketika kita tua, kita menaruh iman kita kepada anak kita dan bukan kepada Tuhan. Sami mawon. Padahal yang ngurus kita sampai masa tua adalah Tuhan. Dan seringkali bukan anak. Duka cita bagi Maria ternyata membawa hal yang luar biasa. Membawa berkat yang baru. Bahwa dia diberikan keluarga yang baru. Yesus tahu bahwa saudara-saudaranya tidak sepemikiran dengan dia. Bahkan sampai akhir saudara-saudaranya gak percaya sama dia. Injil menyaksikan, Bapak Ibu boleh cari, ada di manakah? Saudara-saudaranya bilang dia gak percaya. Mereka gak percaya. Tapi ketika Yesus ada di atas kayu salib, dia berkata kepada Yohanes, salah satu muridnya, inilah ibumu, ibu inilah anakmu. Maria diberikan berkat baru, yaitu keluarga baru yang melampaui ukuran darah. Ada kalanya hubungan darah itu tidak sekuat hubungan spiritual. Ada seorang anak lebih dekat kakak spiritualnya daripada sama orang tuanya. Karena orang tuanya tidak pernah memberikan waktu bagi dia. Tapi kakak spiritualnya selalu ada ketika dia menangis, ketika dia susah. Ternyata hubungan spiritual lebih kental daripada hubungan darah. Walaupun memang tidak ada pernah bekas anak. Kalau bekas suami, bekas istri mungkin ada, tapi bekas anak gak pernah ada. Tapi ternyata
Maria mendapatkan berkat bahwa keluarga yang Tuhan ikat oleh rohnya jauh lebih kuat dampaknya dalam hidup manusia. Maria diberikan keluarga yang baru, anak-anak yang baru, yang mampu tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial dia, tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan materi, makan, minum, apalagi kalau makin tua, nyuapin, enggak. Justru ada kebutuhan yang Yesus penuhi, yaitu kebutuhan spiritual Maria yang pasti tidak akan didapatkan dari anak-anaknya yang lain selain Kristus. Tapi Maria mendapatkannya. Maria mendapat kehormatan yang baru. Kehormatan menjadi ibu para rasul. Dia sudah membuktikan bahwa dia berhasil menjadi seorang ibu, seorang Mesias, yang sampai akhirnya taat kepada Allahnya secara luar biasa. Dan tugas dia sekarang ada kehormatan yang baru, yaitu menjadi ibu para rasul. Bagaimana dia menguatkan para rasul untuk terus bertahan. Karena Maria di dalam kisah rasul pun masih diceritakan. Bagaimana dia ada berdoa bersama dengan para murid, masih diceritakan. Bahkan dengan saudara-saudara perempuan Yesus. Menambah beban, tapi sekaligus kehormatan. Dan akhirnya ada tanggung jawab serta kepercayaan yang baru. Maria punya dampak besar di gereja mula-mula. Sehingga apa? Katolik Roma dan sampai sekarang umat Katolik masih melihat dia sebagai bunda yang suci, bunda kudus. Patungnya di mana-mana. Menjadi dipercaya, walaupun kita umat Protestan enggak. Kita enggak ada yang namanya Salam Maria. Tapi tahukah Bapak Ibu apa arti Salam Maria itu? Bagaimana kalau kita mau berdoa pada Yesus, kita lewat bundanya. Menjadi saluran, dipercaya menjadi saluran yang luar biasa. Dan itu sebuah kepercayaan yang hanya diberikan kepada Maria dari antara seluruh perempuan yang ada di bumi, yang pernah lahir dan yang akan lahir. Kita tidak melihat Maria sebagai bunda suci, tapi kita melihat dia sebagai seorang perempuan yang tangguh. Kita melihat bagaimana ketekunannya, kemauan diri untuk belajar dan memperlengkapi diri, kemauannya untuk menjadikan diri ibu terbaik bagi Mesias. Dan itu perjuangan yang luar biasa. Bapak Ibu, belajarlah dari Maria. Tumbuhkan iman, karena imanlah yang menolong kita bertahan dan menerima kemuliaan. Akhirnya membuat kita menerima kemuliaan yang mengatasi segala apapun. Belajarlah dari Maria untuk punya iman. Iman kepada Kristus. Di tengah duka cita sekalipun. Dia tahu bahwa yang baik dan yang indah akan muncul. Di dalam duka cita dan persoalan sekalipun, dia tahu dia harus mempertahankan harkat dan martabatnya sebagai anak Allah, sebagai umat Allah. Dengan tidak mengutuki Allahnya, tapi berserah penuh kepada Allahnya. Karena tidak akan pernah ada duka cita tanpa maksud yang luar biasa dari Allah. Duka cita di dalam pertobatan selalu membawa hal yang indah dan baik. Duka cita kalau Tuhan izinkan, artinya Tuhan mau beri berkat yang lebih besar lewat duka cita itu. Belajarlah untuk mensyukuri duka cita. Karena tidak selalu duka cita itu buruk. Tidak selalu duka cita itu merobek dan melukai. Ada kalanya duka cita membawa berkat yang melampaui akal pikiran. Amin.
Bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami bisa belajar dari seorang perempuan yang luar biasa, Maria. Bundamu Tuhan, yang berjuang dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dengan setiap raga untuk memberikan yang terbaik sebagai seorang ibu. Di tengah begitu banyak pergumulan dan tantangan, bahkan yang datang bukan hanya dari luar, tapi dari dalam keluarganya sendiri. Dan kami belajar bagaimana Maria bertekun di tengah tekanan-tekanan dari anak-anaknya yang lain sekalipun. Maria tetap melihat bahwa Yesus, Engkau adalah Mesias bagi dunia. Dan Maria percaya. Ajar kami Tuhan untuk memiliki hati seperti Maria, untuk mau berjuang menjadi rekan Tuhan di tengah hal yang sangat buruk. Berdiri bersama dengan Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan sedetik pun. Karena dari situlah kami menunjukkan kesetiaan kami. Justru pada saat sulit dan sukar, bukan pada saat baik dan indah. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang sedang berjuang. Berjuang untuk tetap ada di dalam karya kasih-Mu. Berjuang untuk mempertahankan rumah tangga. Berjuang melawan sakit penyakit. Berjuang melawan duka cita. Tuhan besertalah dengan mereka. Karena seperti Maria yang ada melihat Engkau menunggu dengan setia. Karena kuasa ilahi yang ada pada dirinya. Maka kuasa ilahi yang sama pun ada pada saudara-saudara kami. Sehingga mereka dapat bertahan di dalam penderitaan sekalipun. Di dalam kedukaan sekalipun. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga besar Bapak Halili. Pak Halili sudah dipanggil pulang tadi pagi. Dan biarlah keluarga dapat merasakan kuat kuasa dari Tuhan. Penghiburan, kekuatan yang tidak putus-putusnya. Bahwa Pak Halili sudah bersama dengan Tuhan di surga hari ini juga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk pemilu yang sudah dapat kami langsungkan dengan baik. Biarlah Tuhan masa-masa di depan ini juga menjadi masa-masa yang baik. Jauhkanlah bangsa dan negara kami ini dari orang-orang yang hendak menghancurkan, memecah belah. Tapi berilah kepada kami roh pemersatu. Karena hanya Engkaulah yang mampu memberikan roh pemersatu yang melampaui apapun. Yang mampu mengikat kami di dalam perbedaan. Yang mampu membuat kami bisa saling mengasihi di tengah pertentangan sekalipun. Dan kami berdoa untuk seluruh gereja-Mu dimanapun berada. Ketika kami diperhadapkan dengan begitu banyak isu-isu sosial, politik, dan isu-isu etika. Buatlah gereja-Mu mendengar suara-Mu lebih jelas. Sehingga setiap pilihan kami sebagai gereja, keputusan kami sebagai gereja, menjadi keputusan yang sungguh baik, yang sungguh benar,
seperti yang Tuhan inginkan, bukan yang manusia inginkan. Tolong kami ya Tuhan. Kami naikkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup. Amin. Umat yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus memberikan nyawanya bagi kita umat berdosa. Marilah kita mengucap syukur melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bermazmur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Engkau pun
Apalah arti persembahan hidup kami dan tubuh kami ini Tuhan, dibandingkan dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau memberikan tubuhmu disiksa, dicambuk, disesah, bahkan dimahkotai duri. Engkau memberikan darah-Mu tercurah untuk menebus dosa kami, sehingga kehidupan kami menjadi lebih layak dan dapat kami maknai di hari Jumat Agung ini. Tuhan, saat ini kami memberikan persembahan materi kami kepadamu. Kuduskanlah Tuhan, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat dan berkenan kepadamu. Berikan hikmat dan bijaksana kepada anak-anak-Mu yang akan mengelola persembahan ini dengan baik dan benar, sehingga banyak orang akan merasakan cinta dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus, karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan mengaku percaya, serta tidak berada di bawah pengembalaan khusus. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain, yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama kami di sini saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan istri atau suami, dengan orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak syukur kepadanya. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau pencipta alam semesta yang memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana di tempat yang maha tinggi. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan.
sana di tempat yang maha tinggi. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita. Dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita. Sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia. Pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai gereja yang adalah tubuh Kristus yang dipersatukan melalui baptisan dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebablah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga.
roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah. Masih adakah Bapak Ibu yang hendak mengikuti perjamuan kudus dan belum mendapatkan roti? Mari Jeli Jemaat akan menyediakannya.
Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah.
Masih adakah Bapak Ibu yang hendak mengikuti perjamuan kudus namun belum mendapatkan anggur atau teh? Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
kepada Allah dengan hati yang sudah disucikan dan pikiran yang sudah dibersihkan. Kita sudah ditebus oleh-Nya. Marilah kita senantiasa berpegang teguh pada pengharapan kepada Allah yang setia dan penuh keadilan. Kita tetap setia berharap kepada Allah. Dan hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Kita Kita terus terus menghidupi menghidupi kasih sebagaimana Kristus mengasihi dunia sampai mati. Marilah kita pergi dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya kasih karya Kristus yang telah memanggil kita pada terangnya yang ajaib akan terus menopang, mengokohkan, menguatkan setiap kita di dalam penderitaan sekalipun. Karena dari Dialah kekuatan, kuasa, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Thank you.